baik pemirsa, masih dalam dialog pada malam hari ini bersama dengan Universitas Terbuka Purwokerto. Tentunya ini merupakan segmen terakhir kita pada malam hari ini. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami langsung saja di 02816577020 atau di 082326363366. Oke, langsung saja ke Bu Uni nih. Sudah ada yang bergabung via chat WhatsApp ya. Mungkin ini lebih irit juga ya. Ya, dari Saiful di Cilacap. Apa benar masuk UT itu pasti diterima dan tidak ada seleksi masuk? Kemudian kalau seperti itu bagaimana bisa menjamin mutu dari mahasiswa Universitas Terbuka? Oke, langsung dijawab nih sama Bu Uni mungkin. Terima kasih nih ya Mas Saiful. Pertanyaannya apa bisa dijamin mutu dari mutunya? Memang di UT itu tidak ada seleksi ya, tapi keluarnya kan tidak semaunya dia. Keluarnya kalau dia sudah memenuhi syarat, kalau yang S1 itu 145 SKS, kemudian IPK-nya 2,00, kalau belum itu kan nggak bisa lulus Mas Saiful. Dimanapun kan seperti itu kan? Iya, betul. Kalau belum memenuhi syarat seperti itu kan dia juga belum lulus. Nah, apakah bisa terjamin mutunya ya? Sistem pembelajarannya itu kan yang membedakan hanya sistem pembelajarannya. Jadi di situ nanti kan di UT itu kan ada modul atau BMP yang kualitasnya tidak perlu dilakukan lagi ya Mas Saiful. Banyak perguruan tinggi itu yang menggunakan modulnya UT Mbak Arum. Jadi banyak dosen perguruan tinggi lain itu menggunakan buku-buku atau modul yang dikeluarkan oleh UT, Mbak. Jadi jangan khawatir kualitasnya. Ini testimoni dua orang ini ya, nanti suruh cerita saja gimana sistem pembelajarannya gitu ya Mbak Arum. Gitu. Mungkin ini baru bergabung ya dari tadi. Nah, ini sudah ada dua orang, ada Mas Agung, ada Mbak Eka. Ini kebetulan alumni dari UT ya. Suruh cerita saja itu gimana kualitasnya itu. Nanti dia juga CPNS nih, bukan CPNS lagi, udah PNS. Alhamdulillahnya ini alumni UT udah jadi PNS. Dan juga Mbak Eka ini sudah kerja. Oh ya, di mana Mbak Eka nih kerjanya nih? Di SMP Permata Hati Purwokerto. SMP Permata Hati Purwokerto. Iya. Kalau Mas Agung sendiri? Saya mengajar di SD Negeri 2 Pringamba, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Oke, masih lingkup Barlimas cakep tentunya. Ya. Ini merupakan alumni dari Universitas Terbuka. Jadi ini tema kita, seperti tema kita pada malam hari ini terkait testimoni dari alumni Universitas Terbuka Purwokerto. Jadi jangan sungkan ya, jangan ragu lagi untuk berkuliah. Tentang kualitas UT ya. Nah, tentunya apalagi tadi yang bertanya bagaimana bisa menjamin mutu dari mahasiswa UT. Aduh, ini sudah menjamin ini. Sudah tidak perlu ditanyakan lagi dan diragukan lagi. Mungkin kemarin di tahun 2020 ya Mbak Arum, UT itu malah terbesar diterimanya PNS-nya. CPNS-nya paling banyak di seluruh Indonesia, 9.000 sekian ya. Juga nggak perlu dikhawatirkan lagi bisa atau tidak bisa mendaftar CPNS. Jadi mungkin ini buat lulusan atau alumni Universitas Terbuka yang mungkin saat ini lagi berjuang mendaftar CPNS, semoga bisa lolos seleksi ya teman-teman semuanya. Tetap semangat tentunya. Oke, ini ada satu lagi mumpung masih ada kesempatan. Dari Bowo di Purwokerto, menurut kalian apakah kelebihan kuliah di Universitas Terbuka dibanding dengan kuliah di universitas yang lain? Itu satu. Yang kedua, kalau dulu mungkin alasannya karena UT perkuliahannya online. Nah, sekarang kan semua pembelajaran juga sama-sama online. Terus yang jadi keunggulan di UT apa ya? Oke. Aduh, ini ya baiklah, sebenarnya ya pasti ada keunggulannya. Mungkin dari Bu Wening ya. Gimana nih Bu Wening? Oke, yang keunggulannya. Keunggulannya sekarang UT itu nggak perlu belajar lagi, mahasiswanya udah selangkah lebih maju karena mahasiswa UT kan ya sudah terbiasa dengan pembelajaran online gitu ya. Karena memang sistem pembelajaran di UT adalah sistem pembelajaran jarak jauh yang menerapkan itu yang online itu ya. Sekarang mahasiswa UT udah terbiasa gitu Mbak Arum ya. Jadi udah nggak perlu adaptasi. Udah terbiasa ya ini Mas Bowo. Ya, oke, sudah terjawab ya, mungkin sudah puas ya, atau berselancar langsung saja di websitenya UT di ut.ac.id ya, ini ya. Oke. Kemudian ada lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait dialog pada malam hari ini. Saya Ratna dari Cilacap. Halo Mbak Ratna, selamat malam. Untuk daftar di UT, apakah KIPK bisa berlaku, Bu Wening? IPK?
KIP. Oh, KIP bisa, KIPK, bisa. iya. Ya. Itu jadi dia yang dapat KIP itu ya. Bisa, masa Iya. bisa itu bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, nah dari Mbak Ratna di Cilacap bisa nih, jadi langsung saja kalau mau daftar nggak usah ragu lagi. Mungkin untuk persyaratan pendaftarannya sendiri Bu Uning bisa di download di mana Ya, atau cerita di mana nih? bisa di download di lamannya UT www.ut.ac.id. Kalau masih kurang jelas silahkan datang ke UT saja di Purwokerto. Siap. Langsung saja alamat UT-nya mungkin bisa ditayangkan. Nah, ini dia di Jalan Kampus nomor 54 Grendeng Purwokerto untuk alamat UPBJJ UT Purwokerto. Ya, terima kasih Mbak Ratna dari Cilacap. Semoga mudah dipahami ya, dapat dipahami ya jawaban dari Bu Uning ya. Nah, tidak terasa juga ini sudah harus berakhir dialog atau perbincangan kita pada malam hari ini. Mungkin dari Mas Agung nih ada yang ingin disampaikan atau apa aja nih buat teman-teman Banyumas TV atau adik-adik yang mau daftar ke UT? Ya, baiklah. Sebelum saya menyampaikan kepada teman-teman kita yang mau masuk ke Universitas Terbuka, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Terbuka karena telah membantu mengembangkan potensi yang saya miliki sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Dan tak lupa tutor-tutornya sangat berpengalaman dan sangat profesional. Mereka berjasa sangat besar pada saya sehingga saya insya Allah tidak akan lupa kepada tutor-tutor saya. Dan kepada adik-adik semua calon lulusan dari SMA ataupun SMK yang ingin mendaftar ke UT, silakan mendaftar saja, tidak usah ragu, tidak usah berpikir berkali-kali, karena di UT itu sangat nyaman, sangat mudah, fleksibel, kamu bisa bekerja, bisa kuliah, dan apabila apabila kuliahnya sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya akan sama atau bahkan lebih baik daripada orang yang berkuliah di tempat lain. Iya, tempat lain secara tatap muka seperti itu. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Agung. Kemudian dari Mbak Eka. Iya. Terima kasih Mbak untuk teman-teman semua yang pengen kuliah, dan juga buat adik-adik semua yang mungkin baru lulus terus bingung mau kuliah di mana, karena sekarang semua perkuliahan juga dilaksanakan secara daring online. Betul sekali. Kalau bingung lebih baik ke UT saja karena di samping waktunya fleksibel, terus biayanya juga terjangkau, dan lagi pula untuk lulusannya pun banyak yang diterima bekerja di instansi-instansi yang sesuai dengan bidangnya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir nanti saya masuk UT nanti kerjanya gimana ya, ijazahnya laku apa enggak ya. Nah itu sebuah ketakutan yang amat sangat disayangkan. Jadi jangan sampai istilahnya kita kalah sebelum berperang gitu. Jadi semuanya nggak perlu takut, nggak perlu ragu untuk kuliah di Universitas Terbuka, karena memang sangat nyaman, sangat fleksibel. Kalau kita pengen bekerja sambil kuliah juga bisa. Kita sendiri yang mengatur waktunya. Betul gitu. sekali. Sangat fleksibel tentunya. Betul. Ya, mungkin kemudian dari Bu Uning nih ini disampaikan sebelum kita pamit undur diri. Ya, sebelum berpisah ya Mbak Arum, mungkin bagi teman-teman calon mahasiswa yang masih ragu masuk di UT, syaratnya sangat mudah. Syaratnya hanya calon mahasiswa itu mempunyai ijazah SLTA, boleh paket C. Ya, sekarang sebagai warga negara Indonesia ngapain nggak kuliah, karena di UT juga ada beasiswa. Nah, beasiswa itu ada bermacam-macam Mbak Rum. Ada beasiswa berprestasi, ada beasiswa yang tidak mampu. Sekarang banyak beasiswa itu. Nah, monggo silahkan mendaftar, jangan ragu. Ya, jadi gitu. jangan khawatir. Oke, dan biayanya tentunya insya Allah murah ya. Bukan murahan ya, bukan terjangkau ya. Terjangkau. Maksudnya biasanya kan mahal gak sih kuliah di UT gitu. Nah sebenarnya enggak, karena sangat fleksibel dari mulai biaya dan juga waktu kuliahnya. Sebenarnya gini Mbak Rum, mungkin sebelum ditutup ya, biaya di UT itu calon mahasiswa itu sudah bisa mengkalkulasi berapa biaya kuliah di UT itu. Ini contoh nih Mbak.
Kalau dia bukan beasiswa ya, satu semester itu kan 1.300.000. Nah, kalau dia 8 semester tinggal mengalihkan udah dapat S1 gitu aja tanpa uang gedung gitu ya. Nah, ya se-fleksibel itu lah kuliah di UT. Saya itu ada 10.400.000. Oke. Sudah S1. Sudah S1. Dengan catatan lulus terus ya. Kalau sekali jangan kelamaan ya. Oke, baik, waktunya mungkin sudah habis. Terima kasih Mas Agung, terima kasih Mbak Eka sudah berkenan hadir di studio Banyumas TV dan juga Bu Wening tentunya malam hari ini nggak sendirian, nggak kita berdua aja ya Bu. Oke pemirsa, semoga informasi tadi bermanfaat dan terima kasih atas atensi Anda. Saya Arum Irani pamit, Universitas Terbuka Purwokerto, making higher education open to all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.